Penuntun Saat Teduh Gereja Kristen Jakarta, Sabtu 26 Desember 2020 dengan tema Aku telah berdoa untuk kamu. Firman Tuhan terambil dari Lukas 22 ayat 24-34 berkata demikian. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami, dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi kedua belah suku Israel. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insyaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Seringkali ketika seseorang menceritakan pergumulannya kepada kita dengan spontan kita berjanji, nanti saya akan berdoa untuk pergumulanmu. Atau, saya akan mendukung Anda dalam doa. Dan kalau mau jujur, banyak sekali janji kita untuk mendoakan seseorang terlupakan. Atau bisa jadi itu hanya merupakan basa-basi untuk mengakhiri pembicaraan. Tanpa sadar, pelayanan kita telah menyakiti hati orang yang benar-benar membutuhkan sebait doa kita. Lukas menceritakan dalam Injilnya bahwa Yesus di dalam perjamuannya yang terakhir dengan sungguh-sungguh berkata kepada Petrus, tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jika engkau sudah insyaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Yesus tidak berjanji untuk berdoa bagi Petrus, tetapi Yesus telah berdoa untuk Petrus. Aku telah berdoa untuk kamu, supaya imanmu jangan gugur. Satu jaminan yang ditegaskan Yesus dalam bagian ini bahwa ia tidak henti-hentinya menjadi pengantara bagi murid-muridnya. Perkataan dan tindakan Yesus inilah yang membuat Petrus akhirnya bangkit dari keterpurukan imannya dan menjadi satu pribadi yang mampu menguatkan murid-murid yang lain. Dalam pelayanan, jangan jadikan doa sebagai sebuah janji yang sekedar menghibur, tetapi biarlah doa yang kita panjatkan menjadi sarana untuk Allah menghibur orang yang kita doakan. Sebagaimana Yesus yang selalu mendoakan kita, biarlah kita yang lebih dewasa dalam iman selalu mendoakan mereka yang masih dalam proses pendewasaan. Seperti Rasul Petrus yang didoakan dalam proses kedewasaan sehingga ketika dia insaf menjadi alat kemuliaan Tuhan, biarlah doa-doa kita menjadi kekuatan bagi mereka yang dalam proses pendewasaan iman, supaya iman mereka tidak gugur, tetapi menjadi iman yang subur. Melalui perenungan pada hari ini kita bersama-sama belajar pemeliharaan dan perlindungan Tuhan akan selalu menyertai kita, orang-orang percaya, karena Yesus selalu berdoa untuk kita.